Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di video pembelajaran matematika wajib kelas 10. Untuk yang sekarang, kita akan mempelajari sistem pertidaksamaan dua variabel untuk di masalah kontekstualnya. Di video sebelumnya, kita sudah mempelajari masalah kontekstual untuk contoh yang pertidaksamaan linear kuadrat ya di bidang ekonominya. Nah, sekarang kita ke contoh sistem pertidaksamaan kuadrat-kuadrat dua variabel pada bidang fisika. Contohnya seperti ini, Dio akan melemparkan bola dan menginginkan ketinggian bolanya paling tidak mencapai. Di sini ada kata-kata paling tidak mencapai. Berarti kalau paling tidak berarti bisa kurang dari atau sama dengan gitu ya. 8T dikurangi T kuadrat. Nah, Indra akan melempar bola 2 detik setelah Dio dan menginginkan ketinggian bolanya paling tidak mencapai 10T dikurangi T kuadrat. T-nya dalam detik. Nah, pada detik berapa ke berapa bola Dio dan bola Indra akan berada pada ketinggian yang sama. Berapa ketinggiannya? Nah, kita terjemahkan dulu dari soal yang tadi, soal cerita. Kita misalkan dulu ya ketinggian bola Dio misalkan H1, ketinggian bola Indra adalah H2. Nah, kita menentukan pertidaksamaan untuk ketinggian masing-masing bola. Untuk yang pertidaksamaan yang pertama itu adalah H1 kurang dari sama dengan 8T dikurangi T kuadrat. Silakan, kenapa mesti harus kurang dari sama dengan? Karena tadi ada kata-kata paling tidak gitu ya. Nah, bola Indra dilempar 2 detik setelah bola Dio. Ya, berarti kalau bola Indra dilempar 2 detik setelah bola Dio, berarti yang duluan itu adalah bola Dio ya, maka Indranya adalah dikurangi 2 waktunya. Maka pertidaksamaannya bentuknya seperti ini, H2 kurang dari sama dengan 10 dikali T dikurangi 2 dikurangi T dikurangi 2 kuadrat. Nah, kita selesaikan ini di perkalian seperti biasa, maka diperoleh bentuk pertidaksamaan negatif T kuadrat tambah 14T dikurangi 24 ya. Nah, ketika itu tidak boleh 0, maka H1 lebih dari sama dengan 0 dan H2 pun harus lebih dari sama dengan 0. Nah, maka sistem pertidaksamaan yang diperoleh seperti ini ya. Ini pertidaksamaan ke-1, pertidaksamaan kedua dengan ingat H1-nya lebih dari sama dengan 0 dan H2 pun lebih dari sama dengan 0. Nah, kita selesaikan masing-masing dari pertidaksamaan tersebut ya dengan mencari atau menggambar grafiknya, dan tentunya yang lebih darinya kita rubah dulu menjadi sama dengan gitu ya. Jadi H1 sama dengan, H2 pun sama dengan. Nah, kita yang pertama menggambar grafik H1 kurang dari sama dengan negatif T kuadrat tambah 8T. Kita ubah dulu menjadi sama dengan seperti biasa. Nah, di sini kita harus tahu mana A, B, dan C-nya ya. Ini berkaitan dengan persamaan kuadrat. Di sini A-nya adalah negatif 1. Sehingga grafik terbuka ke bawah. Nah, yang kedua, kita menentukan titik potong grafik terhadap sumbu koordinat. Nah, kita titik potong terhadap sumbu T, maka H-nya sama dengan 0. Nah, kita jangan pusing mana itu T, mana H. Kita tentukan bahwa T itu adalah sebagai X dan H-nya sebagai Y, gitu ya. Nah, kita buat sama dengan 0, maka diperoleh perfaktoran seperti ini. T-nya sama dengan 0 atau T-nya sama dengan 8. Maka titik potong grafik terhadap sumbu T adalah 0,0 dan 8,0. Nah, sekarang titik potong terhadap sumbu H, maka T yang sama dengan 0 ya. Maka kita substitusikan T-nya 0, nah diperoleh H-nya juga sama dengan 0. Jadi titik potong grafik H1 sama dengan negatif T kuadrat tambah 8T terhadap sumbu H adalah 0,0 ya. Kemudian titik puncaknya. Nah, kita tentukan A-nya sama dengan negatif 1 dari persamaan ini. B-nya adalah 8 dari sini dan C-nya tidak ada ya, maka C-nya sama dengan 0. Nah, ini adalah rumus koordinat titik puncak. Kita substitusikan, masukkan semua nilai A, B, dan C ke rumus ini, maka diperoleh 4,16. Ya. Kemudian untuk yang keempat, langkah yang keempat kita uji titik ya. Kita uji titik
menentukan himpunan penyelesaian itu kita boleh sembarang ya, boleh 1,0, B0,0 dan selanjutnya kita substitusikan ke pertidaksamaan ini. Nah, ini H-nya 0, kemudian T-nya 1. Nah, kita peroleh ternyata 0 itu betul ya, kurang dari sama dengan 7. Berarti 1,0 itu merupakan daerah dari penyelesaian pertidaksamaan. Nah, kita gambar seperti ini. Nah, 1,0 itu kira-kira itu kan di sini ya. 1,0 itu ternyata betul merupakan daerah penyelesaian. Maka ini kita arsir, yang biru ini merupakan daerah penyelesaian dari grafik tersebut ya. Nah, itu untuk yang pertidaksamaan yang ke-1. Nah, kita lanjutkan ke yang kedua. Nah, kita gambar grafik yang kedua ini sama, kita buat dulu sama dengan. Nah, di sini A-nya sama dengan -1, berarti grafik terbuka ke bawah juga. Nah, yang keduanya, kita menentukan titik potong grafik terhadap sumbu koordinat. Untuk titik potong terhadap sumbu T, maka H-nya sama dengan 0, maka kita peroleh persamaan kuadrat seperti ini. Kita faktorkan seperti biasa, maka diperoleh T-nya sama dengan 2 atau T-nya sama dengan 12. Dengan demikian titik potong terhadap sumbu T-nya adalah 2,0 dan 12,0. Nah, bagaimana terhadap sumbu H? Maka T-nya sama dengan 0, maka diperoleh H-nya -24. Maka diperoleh titik 0,-24. Nah, selanjutnya apa yang ketiga? Yang ketiga kita menentukan koordinat titik puncak. Tentukan juga A-nya mana, B-nya mana ya. Masukkan ke rumus ini, maka diperoleh 7,25. Selanjutnya, menentukan daerah penyelesaian ya. Nah, ini menentukan daerah penyelesaiannya, kita ambil titik 0,0 masukkan ke pertidaksamaan dan ternyata merupakan penyelesaian. Maka ketika digambar begini, 0,0 itu bukan merupakan pertidaksamaan penyelesaiannya ya. 0,0 itu di sini. 0,0 dia bukan, berarti untuk penyelesaian dia daerah di sini. Ya. Daerah yang di sini yang merupakan penyelesaiannya. Nah, itu untuk gambar ke-1 dan kedua dari pertidaksamaan grafik. Nah, untuk menentukan penyelesaian akhir, itu kita menentukan titik potong dari kedua kurva atau kedua grafik yang tadi. Maka substitusikan persamaan 1 ke persamaan 2 seperti ini. Maksudnya persamaan ke-1 dan persamaan kedua itu dibuat sama dengan ya. Maksudnya dibuat sama dengan biar ketemu titik potong, bukan disubstitusi ya, maaf. Ini kita salah, bukan disubstitusikan tetapi dibuat menjadi persamaan. Untuk menentukan titik potong itu persamaan ke-1 sama dengan persamaan kedua. Maka T kuadrat dikurangi 8T sama dengan T kuadrat min 14T tambah 24. Nah, di sini kita kelompokkan variabelnya sehingga diperoleh persamaan kuadrat 6T persamaan ini T kuadrat dikurangi T kuadrat 0 ya, maka kuadratnya hilang jadi 6T dikurangi 24 sama dengan 0. Maka 6T sama dengan 24 dan T-nya adalah 4. Nah, T-nya 4, kita cari H-nya. Boleh substitusi mau ke yang ke-1 atau yang kedua. Kita yang mudah aja yang ke-1. Maka diperoleh 16. Jadi titik potong kedua grafik adalah 4,16 ya. Nah, kita gambar. Nah ini gambar yang ke-1 kan ya. Ini dan gambar yang kedua. Nah, ini titik potong dari kedua grafik, itu koordinatnya tadi di berapa tadi? Di 4,16. Nah, ini 4,16. Ini sebagai 4-nya, ini 16-nya. Ya. Jadi pertanyaan yang tadi, nah, dio dan di detik ke T sama dengan 4, bola dio dan bola indra berada pada ketinggian yang sama dan ketinggiannya adalah H sama dengan 16 ya. Itu penyelesaiannya. Demikian, semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih. Selamat belajar.